Halo teman-teman, perkenalkan namaku Aguini dan di sini aku akan mengajar materi tentang penerapan limit menggunakan konsep ekonomi bisnis. Dalam bisnis, limit itu batas atau mendekati sebuah batas untuk suatu aktivitas atau sumber daya. Lalu kenapa sih kita harus belajar limit? Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, mengoptimalkan strategi bisnis. Kita harus tahu keuntungan minimum yang kita inginkan dan keuntungan maksimum yang mungkin bisa kita capai. Lalu efisiensi operasional, analisis resiko bisnis, penentuan harga jual yang tepat. Jadi dari keuntungan yang kita inginkan tadi, kira-kira kita harus menjual sebuah produk dengan harga berapa? Berikut adalah contoh limit dalam bisnis. Yang pertama, pabrik hanya bisa membuat 1.000 barang dalam sehari karena mesin dan tenaga kerjanya terbatas. Yang kedua, perusahaan hanya boleh menghabiskan 10 juta untuk iklan supaya tetap hemat. Misalnya, kita punya budget untuk bisnis 50 juta. Kita menentukan limit untuk iklannya 10 juta. Lalu yang ketiga, perusahaan menetapkan diskon paling besar 30% supaya tetap untung saat menarik pelanggan. Limit menggambarkan suatu nilai atau pendekatan apabila variabel dalam fungsi tersebut mendekati suatu nilai tertentu. Di sini, limit X mendekati A, fungsi fx sama dengan L. Limit sendiri dibagi menjadi limit kiri dan limit kanan. Limit kiri yaitu pendekatan limit dari arah kiri yang nilai batasnya lebih rendah, sedangkan limit kanan yaitu yang sebaliknya, pendekatan limit dari arah kanan yang nilai batasnya lebih tinggi. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa limit kiri disimbolkan dengan tanda minus dan limit kanan disimbolkan dengan tanda plus di atas A. Jika A sebesar 2, maka limit kiri adalah didekati dengan angka yang lebih kecil dari 2. Misalnya, dari 1,95, 1,99, 1,999. Jadi, dari angka yang lebih kecil sampai dari angka yang lumayan besar-besar yang akan segera mendekati 2. Sementara limit kanan didekati dengan angka yang lebih besar, seperti 2,05, 2,01, 2,001, dan seterusnya, hingga mendekati 2. Lalu berikut ada contoh yang menjelaskan tentang konsep limit kiri dan limit kanan guna membuktikan pendekatan atas nilai limit. Di sini ada fx sama dengan 1 kurang 2x pangkat 2. Lalu benarkan limit fx sama dengan limit 1 kurang 2x pangkat 2 sama dengan 7, sama dengan min 7. Kita lihat di sini menggunakan pendekatan limit kanan. Jadi limit kanannya itu lebih besar dari angka 2. Karena di sini x-nya mendekati 2, jadi limit kanannya pasti lebih besar dari angka 2, yaitu 3,5, 3,1, 3,05, dan seterusnya sampai mendekati angka 2 yang teman-teman lihat di sini 2,01. Lalu dari limit kirinya, limit kiri itu kan yang lebih kecil dari angka. Nah, di sini limit kirinya lebih kecil dari angka 2 yaitu 1,99. Kita lihat yang di angka 2-nya sendiri itu kalau disubstitusikan dengan 1 kurang 2 disubstitusikan dengan 2,01, lalu kita jumlahkan, itu hasilnya akan minus 7. Selanjutnya, kemungkinan limit. Yang pertama, limit ke angka positif atau negatif tertentu. Yang kedua, limit ke 0. Yang ketiga, limit tak hingga. Yang keempat, tidak ada limit. Limit itu menggambarkan apa yang terjadi dengan suatu fungsi saat mendekati nilai tertentu. Bisa jelas ada hasilnya atau nggak ada sama sekali. Berikut ini contoh kemungkinan limit yang telah saya jelaskan ke teman-teman tadi yang nomor 1. Lalu di sini kita akan membahas contoh yang nomor 3. Apakah limit X mendekati positif tak hingga 1 kurang 2x pangkat 2 hasilnya adalah negatif tak hingga? Kita akan buktikan di sini. Yang pertama, substitusikan nilai tak hingga tersebut. Jadi ini 1 dikurang 2x pangkat 2, x-nya ini
kita harus ganti dengan positif tak hingga. Lalu, kuadrat tak hingga adalah tak hingga. Jadi kalau teman-teman di konsep matematika, kuadrat tak hingga itu hasilnya sama aja, jadinya tetap positif kuadrat tak hingga. Bilangan bulat negatif dikali dengan tak hingga menjadi negatif tak hingga. 2 dikali positif tak hingga itu sama aja dengan 1 dikurang tak hingga. Nah, kalau misalnya ada negatif seperti ini, bilangan berapapun yang dinegatifin sama tak hingga itu hasilnya tetap negatif tak hingga. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kaidah-kaidah limit. Yang nomor 1 contohnya, jika Y sama dengan Fx sama dengan X pangkat N dan N yang pangkatnya ini harus lebih dari 0, jadi pangkatnya itu yang N ini nggak boleh negatif ya teman-teman, maka limit X pangkat N sama dengan A pangkat N, di mana X-nya mendekati A. Kita langsung aja ke contoh soalnya supaya teman-teman lebih paham lagi. Di sini contohnya limit X pangkat 4, di mana X mendekati 2. Jadi teman-teman sisa substitusikan aja nih. Ini kan X dipangkatkan 4. Lalu di sini ada keterangan bahwa X-nya mendekati 2. Jadi X-nya itu sisa diganti aja sama angka 2, yaitu 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Sama dengan soal nomor 2, X pangkat 3, karena di sini X-nya mendekati 4, jadi teman-teman bisa ganti aja angka X dengan 4, yaitu 4 pangkat 3 sama dengan 64. Lalu limit dari suatu konstanta adalah konstanta itu sendiri. Berbeda dengan yang nomor 1, di mana X-nya itu diganti dengan yang di bawahnya itu, yang X mendekati angka berapa, kalau konstanta itu tetap aja hasilnya dirinya sendiri. Misalnya, limit K sama dengan K, di mana X mendekati A. Ini kita bisa lihat di contohnya, tetap aja limit 8 sama dengan 8, walaupun X-nya mendekati 1. Atau tetap aja limit 5 sama dengan 5, di mana X-nya mendekati min 3. Jadi hasilnya itu tetap dirinya sendiri. Selanjutnya kita akan belajar tentang penjumlahan atau pengurangan dalam limit. Limit dari suatu penjumlahan atau pengurangan fungsi adalah jumlah selisih dari limit fungsi-fungsinya. Ini rumusnya, supaya teman-teman bisa lebih paham, kita langsung aja ke contoh soalnya. Contohnya di sini ada limit 3x ditambah 4x pangkat 2, di mana x mendekati 1. Pertama, kita pisahin dulu nih, limit 3x ditambah limit 4x pangkat 2. Nah, sama kayak yang udah aku ajarin sebelumnya, caranya itu si X ini diganti dengan angka di bawahnya, di mana X mendekati 1, jadi 3X itu jadinya 3 kali 1, diganti sama 1. Ditambah 4 dikali 1, pangkat 2. 3 dikali 1 sama dengan 3, ditambah 4, hasilnya 7. Nomor 2, limit 2X pangkat 2 dikurang 5X, di mana X mendekati 3. Sama juga kita ganti X-nya dengan angka yang ada di bawah. Jadi 2 kali 3 kuadrat dikurang 5 kali 3. 3 kuadrat kan 9 dikali 2 hasilnya 18. Lalu 5 kali 3 hasilnya 15. 18 dikurang 15 sama dengan 3. Selanjutnya kita akan belajar tentang perkalian. Limit dari suatu perkalian fungsi adalah perkalian dari limit-limit fungsinya. Jadi sama kayak tadi kita ada contoh soal juga di sini. Limit 2x dikali 3x tambah 2, di mana limit x itu mendekati min 1. Karena mendekati min 1, jadi kita ganti x-nya semua x dengan minus 1. 2 dikali minus 1, kita kalikan dengan yang ada di dalam kolom ini teman-teman. Dikali dengan 3 kali min 1 ditambah 2. Sama dengan 2 dikali min 1 sama dengan min 2 dikali dengan
kita kaliin satu-satu dulu yang dalam kurung. 3 kali min 1 kan min 3 ditambah 2, jadi hasilnya min 1. Min 2 dikali min 1 karena sama-sama minus, jadi hasilnya positif, yaitu positif 2. Lalu lim 3x dikali x kurang 1, di mana x mendekati 2. Cara kerjanya adalah kita pisahin dulu. Jadi limit x pangkat 3 dikali limit x kurang 1. Karena ini mendekati 2, karena x-nya mendekati 2, kita ganti x-nya dengan angka 2, yaitu 2 pangkat 3, ini kan ada pangkat 3 teman-teman di atas, 2 pangkat 3 dikali 2 kurang 1. 2 pangkat 3 8, dikali 1 hasilnya 8. Selanjutnya, perkalian konstanta dengan fungsi. Kalau sebelumnya fungsi dikalikan dengan fungsi, sekarang fungsi itu kita harus kali ini dengan konstanta. Limit dari perkalian konstanta dengan fungsi adalah perkalian antara konstanta dengan limit dari fungsi limit k dikali fungsi fx sama dengan, jadi ini caranya itu, yang konstantanya itu kan ini di belakangnya. Kita langsung gantiin aja konstantanya itu paling depan sebelum limit. Jadi konstanta dulu dikali limit fx, di mana x mendekati a, sama dengan k dikali a. Kita langsung aja ke contohnya biar teman-teman lebih paham. Pertama di sini limit 3, 7x tambah 1, di mana x mendekati 1. Nah, ini kita pindahin teman-teman dari yang tadi limit dulu baru 3, kita pindahin 3-nya ke depan. Jadi 3 dikali limit 7x tambah 1. Karena x-nya mendekati 1, jadi kita tulisin aja, kita ganti 7x itu jadi 7 kali 1. Jadi 3 dikali kita dalam kurungin 7 kali 1 tambah 1. 3 dikali 8 sama dengan 24. Yang nomor 2, limit 3 dikali 2x pangkat 3, di mana x mendekati minus 2. Sama juga tadi, ini kan limitnya, ini kan limit dulu baru 3. Kita gantiin jadi 3-nya di depan, jadi 3 dikali limit 2x pangkat 3, di mana x mendekati min 2. Jadi 3 dikali 2x, x-nya itu diganti minus 2, 2 kali minus 2 pangkat 3. Sama dengan 3 dikali minus 16, hasilnya minus 48. Selanjutnya, kaidah-kaidah dalam limit, yaitu pembagian. Limit dari suatu pembagian fungsi adalah pembagian limit dari fungsi-fungsinya, dengan syarat limit fungsi pembagian tidak sama dengan 0. Jadi, ini rumusnya limit x mendekati a, fx per gx, itu kita pisahin, jadi lim fx mendekati a dibagi dengan lim gx mendekati a. Tapi, x mendekati a-nya itu tidak boleh 0, teman-teman. Karena kalau misalnya si penyebutnya itu sama dengan 0, dia tuh bakal jadi tak terhingga atau kita nggak bisa ngitung. Kita lihat di sini contohnya. Limit x pangkat 2 dikurang 9 dibagi x kurang 3, di mana x mendekati 3, sama dengan limit x mendekati 3. Nah, kita pisahin dulu nih. Jadi x pangkat 2 dikurang 9, limit x kurang 3. Ternyata yang x pangkat 2 itu bisa kita lebih sederhanain lagi. Caranya adalah dengan memberi 2 plus minus. X tambah 3 dikali x kurang 3. Lalu di sini kita lihat apakah ada yang bisa dicoret. Jadi di sini ada yang sama ya teman-teman, yaitu yang x minus 3. X minus 3 yang pembilang dan penyebutnya itu sama aja. Jadi kita bisa langsung coret aja. Jadi lim x tambah 3. Karena tadi kita lihat di sini x mendekati 3,
Maka kita tinggal ubah aja nih limit X tambah 3, X-nya itu jadi 3 karena X-nya mendekati 3. Jadi 3 ditambah 3 sama dengan 6. Lalu ada juga yang versi pangkatnya teman-teman. Yang nomor 7, limit dari fungsi berpangkat N adalah pangkat N dari limit fungsinya. Kita langsung ke contoh soalnya. Limit X mendekati 1, 3X tambah 2 pangkat 2. Nah, di sini caranya adalah teman-teman kerjain dulu yang ada di dalam kurung ini, terus selanjutnya dipangkatin. Jadi, karena X-nya mendekati 1, kita gantiin aja 3, X-nya itu gantiin 1. Jadi, 3 kali 1 ditambah 2 pangkat 2. Jangan sampai teman-teman keliru nih, jangan sampai 2 pangkat 2 dulu baru yang dihitung sisanya. Jadi, caranya itu kita jumlahkan dulu yang di dalam kurung. 3 dikali 1, 3, ditambah 2 jadi 5. Lalu 5-nya kita pangkat 2 kan. 5 pangkat 2 hasilnya 25. Lalu ada lagi nih soal pangkat yang nomor 2. Limit 3X pangkat 3 di mana X-nya mendekati 1. Jadi caranya adalah kita kerjain dulu yang ada dalam kurungnya. 3X yaitu 3 kali 1, 3 di pangkat 3. 3 pangkat 3 hasilnya 27. Limit dari suatu fungsi terakar berpangkat positif adalah akar dari limit fungsinya. Ini contohnya. Nah, tapi N-nya itu nggak boleh 0 ya teman-teman. Jadi pangkatnya itu, jadi akarnya itu nggak boleh 0. Nggak boleh kurang dari 0. Ini contohnya, sama kayak yang sebelumnya, kita kerjain dulu yang di dalam kurungnya. Jadi limit akar 3X tambah 2 pangkat 2, kita kerjakan dulu yang penjumlahan di dalam kurung, yaitu 3X tambah 2. Karena X yang mendekati 1, jadi 3X yang X-nya ini kita ubah menjadi 1. 3 dikali 1 tambah 2, yaitu 5. Lalu 5-nya kita pangkat 2 kan, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Baru yang terakhir adalah kita jumlahkan hasil dari akar 25 adalah 5. Limit itu tidak hanya berbentuk rumus-rumus seperti tadi teman-teman, tapi limit itu sangat berperan penting dalam ekonomi. Sini contoh soalnya. Seorang pedagang menetapkan perbedaan harga jual dalam penjualan barang dagangannya, yaitu buah naga. Pedagang tersebut menetapkan sebagai berikut. Untuk pembelian sebanyak kurang dari 5 kilo, harga jualnya 5.000 per kilo. Untuk pembelian sebanyak 5 kilo sampai dengan 10 kilo, harga jualnya 4.000 per kilo. Untuk pembelian lebih dari 10 kilo, harga jualnya 4.000 per kilo. Untuk harga jual yang beda-beda tersebut, fungsinya dapat tulis sebagai berikut. Sini kita harus pahami dulu bahwa R itu adalah pendapatan pedagangnya dari jualan mangga. Dan Q itu jumlah pembelian mangganya dalam kilogram. Sini ada fungsinya. Jadi pendapatan si penjual ini adalah 5.000 Q, di mana Q kurang dari 5, 4.000 Q, di mana Q itu ada di antara 5 dan 10, dan 4.000 Q, di mana Q lebih dari 10. Di sini teman-teman bisa lihat grafiknya. Kalau Q-nya ada di antara 0, misalnya 0,1 sampai 5, itu akan ada di garis yang warna ungu ini teman-teman, di mana R-nya sama dengan 5.000 Q. 5.000 Q ini tergantung kilogramnya berapa. Misalnya 5.000 Q, di mana Q-nya 4 kg. Maka 5.000 ini harus dikalikan dengan 4, hasilnya 20.000. Jadi si pedagang itu mendapatkan penghasilan sebanyak 20.000. Lalu kalau R-nya ada di antara 5 sampai 10, kita akan pakai garis yang warna hijau ini, di mana R-nya atau pendapatan si penjual ini nanti 4.500 Q. Dan merah itu yang lebih dari, kita lihat ini grafiknya teman-teman, yang lebih dari 10. Selanjutnya yaitu limit dalam bisnis. Kita lihat contoh soal di sini.
Soal fungsi limit. PT Cakrawala Tbk memproduksi barang dengan fungsi biaya total yaitu CX sebagai berikut. 5X pangkat 3 dikurang 20X pangkat 2 tambah 15X tambah 200, di mana X-nya ini adalah jumlah unit yang diproduksi. Lalu CX adalah total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi X unit barang. Dari fungsi biaya total tersebut, perusahaan ingin mengetahui biaya marginal, yaitu biaya tambahan untuk memproduksi satu unit barang tambahan. Untuk itu, perusahaan perlu menghitung turunan pertama dari fungsi biaya total CX, dan kemudian menghitung nilai biaya marginal saat jumlah unit yang diproduksi mendekati suatu nilai tertentu. Soalnya yang nomor 1, tentukan fungsi biaya marginal PT Cakrawala Tbk dengan menghitung turunan pertama dari fungsi biaya total CX. Kita pakai rumus yang MC dalam kurung X sama dengan, rumusnya adalah D per DX, terus kita masukin teman-teman angka yang ada di soal tadi yang CX-nya, kita masukin di sini. Lalu, untuk menghitung turunan pertama, itu kita bisa langsung aja pangkatnya, itu kita kalikan dengan konstanta yang di depan. Jadi, pangkat 3 ini, 3 dikali 5. Lalu, pangkatnya dikurangin dengan 1. Kenapa kurang dengan 1? Karena memang udah kayak gitu ketentuannya. Jadi, 3 dikali 5, yaitu 15X. Karena di sini pangkat 3, kita kurangin dengan 1, jadinya pangkat 2. Sama juga di sini 20X pangkat 2 itu pangkat 2-nya dikalikan dengan 20 jadi 40, X-nya itu dikurang 1 jadi cuman X aja. Lalu 15X itu jadi 15, X-nya hilang dan 200 itu juga dihilangin. Lalu soal yang nomor 2, hitung biaya marginal X saat mendekati 19 unit dan interpretasikan hasilnya. Jadi ini gampang aja sebenarnya, dari yang hasil teman-teman udah dapetin di atas, itu X-nya, sisa kita gantiin aja sama 19 teman-teman. Karena jumlah unitnya itu 19 unit, mendekati 19 unit. Jadi 15 dikali 19 pangkat 2, dikurang 40 dikali 19 ditambah 15. 19 pangkat 2 itu hasilnya jadi 361. Jadi 15 dikali 361 dikurang 40 dikali 19 itu hasilnya 760 ditambah 15 ya turun. Jadinya 5415 dikurang 760 ditambah 15 yang kata teman-teman dapat hasilnya 4670. Jadi, kalau X-nya mendekati 19, kalau nambah satu barang lagi, itu bakal nambah biaya sebesar 4.670. Nomor 3, gunakan konsep limit untuk menghitung nilai biaya marginal saat jumlah produksi mendekati 0. Kalau tadi kita ganti X-nya dengan 19, di sini kita ganti aja X-nya sama 0. Jadi, limit X mendekati 0 sama dengan biaya marginal X sama dengan 15 dikalikan sama 0 di pangkat 2 dikurang 40 dikali 0 tambah 15. Jadi apapun yang dikaliin sama 0 itu hasilnya 0. Jadi kita langsung aja ambil yang di paling belakangnya yang nggak ada dikaliin atau dibagi sama 0. Jadi hasilnya 15. Maka limit X mendekati 0, MCX sama dengan 15 persatuan biaya. Yang nomor terakhir, nomor 4, jelaskan arti dari nilai limit biaya marginal dalam konteks ekonomi. Kita pakai yang 15 ini ya teman-teman. Arti dari nilai limit biaya marginal dalam konteks ekonomi atau MCX-nya yang sebesar 15 ini saat produksi mendekati 0, yang X, ini teman-teman, yang X mendekati 0, artinya, meskipun perusahaan Cakrawala itu hampir tidak memproduksi apapun, tetap ada biaya tambahan 15 untuk setiap unit yang mulai diproduksi. Contohnya, misal PT Cakrawala ini jualan air mineral.
Sebelum produksi banyak botol, perusahaan harus mengeluarkan biaya awal, kayak listrik untuk mesinnya, terus bahan baku yaitu plastik botol, operator mesin, dan yang lainnya. Ketika perusahaan hanya memproduksi sedikit banget botol yang diproduksi itu, misalnya kayak 1-2 botol, biaya tambahan per botol itu masih tinggi karena biaya awalnya tetap harus dibayar, yang biaya listrik dan lain-lainnya itu. Makna X mendekati 0 yaitu biaya yang tetap muncul bahkan jika jumlah produksi sangat kecil. MCX sama dengan 15 itu biaya unit awal yang diperlukan untuk mulai produksi, misalnya biaya listrik atau plastiknya. Oke teman-teman, sekian aja materi tentang limit dalam ekonomi dan bisnis. Semoga teman-teman bisa mempraktekkan ini dalam kehidupan sehari-hari dan terima kasih.